Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarumita dengan NIM 1502220 258. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan materi mengenai komunikasi organisasi. Yang pertama, apakah organisasi itu? Organisasi adalah, menurut De Vito, sekelompok orang yang terorganisasi atau terstruktur, bekerja sama, dan mencapai tujuan bersama. Sementara menurut Chester Bernard, merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kegunaan komunikasi organisasi, yaitu pertama adalah decision making. Dalam organisasi tentunya kita pasti ada untuk menentukan keputusan, di mana keputusan ini diambil bersama-sama secara kelompok dan tidak dengan secara individu. Kemudian yang kedua, problem solving. Dengan adanya organisasi anggota-anggota kita pasti dapat memecahkan masalah-masalah lebih mudah dengan adanya berbagai sudut pandang dan pengalaman dari berbagai macam individu. Yang ketiga ada planning. Planning seperti halnya arti dari organisasi itu sendiri, yaitu terorganisasi, maka sudah jelas dalam komunikasi organisasi pastilah ada perencanaan di dalamnya. Kemudian stress management. Dalam komunikasi organisasi tidak hanya memanage waktu, kemudian memanage hal-hal, tapi juga memanage dalam stres. Hal tersebut jelas akan diimplementasikan berdasarkan karena kita pasti akan menjalankan yang disebut positioning. Positioning dalam suatu organisasi kita tetap menjaga image, kemudian kita bisa belajar dan mendapatkan caranya untuk mengendalikan emosi sendiri. Kemudian juga konflik manajemen dalam suatu organisasi, di mana seperti yang tadi dipaparkan, organisasi adalah sekelompok orang yang dengan tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama itu, cara untuk mencapai tujuan tersebut pastilah untuk mengurangi konflik sebesar mungkin. Sehingga berguna untuk memanage konflik yang ada dan belajar untuk menyelesaikan masalah dari konflik-konflik utamanya antar individu dalam anggota organisasi sangatlah penting. Kemudian kegunaan yang lainnya adalah meeting atau pertemuan, kemudian controlling. Bentuk komunikasi organisasi itu sendiri ada 3 hal, yaitu ada formal, informal, dan kemudian berbantuan media atau komputer. Komunikasi formal terdiri dari 2, yaitu upward. Yang pertama, komunikasi ke atas, di mana pengiriman pesan dari level bawah ke level atas, contohnya dari karyawan kepada manajer. Jadi di sini komunikasi yang biasa dilakukan oleh para karyawan-karyawan ke atasan-atasan mereka, atau mungkin junior kepada senior mereka. Kemudian yang kedua ada downward, yaitu komunikasi ke bawah, di mana pesan dari level atas kepada level bawah, contohnya dari manajer kepada karyawannya, bisa dibilang berkebalikan dari upward. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah komunikasi informal atau biasa disebut grapevine atau selentingan. Biasanya bersifat menyebar dari mulut ke mulut, cepat, tidak lengkap tapi rinciannya cukup akurat. Metode penyampaian ini Yang terakhir, komunikasi berbantuan komputer. Dalam organisasi, komunikasi tatap muka terkadang tidak mungkin karena jumlah anggota banyak. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi bermedia, contohnya melalui email, instant messaging, video conference, ataupun intranet. Dan apalagi karena zaman sekarang sudah memasuki era digital, tentunya beradaptasi dari masa pandemi ini sendiri, pasti sudah banyak media-media seperti Zoom, Gmeet, dan lainnya untuk berkomunikasi antar individu di dalam suatu organisasi maupun mitra pekerjaan. Selanjutnya, perspektif komunikasi organisasi. Perspektif komunikasi organisasi terbagi dua, yaitu perspektif tradisional dan perspektif interpretif. Perspektif tradisional, yaitu komunikasi organisasi, adalah komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi, menekankan pada kegiatan komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi. Berikutnya, perspektif interpretif. Komunikasi di mana komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menghasilkan organisasi, menekankan pada bagaimana makna terbentuk sehingga menghasilkan lingkungan yang terorganisasi alias organisasi. Selanjutnya yaitu teori organisasi. Komunikasi dalam organisasi dipengaruhi oleh cara pandang yang dianut oleh organisasi tersebut. Ada 3 cara pandang umum atau teori organisasi, yaitu yang pertama ada perspektif klasik, perspektif human relation, dan perspektif integratif. Yang pertama adalah perspektif klasik. Perspektif klasik awalnya muncul dan berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Fokus bahasannya pada struktur ideal suatu organisasi, kontrol organisasi melalui hubungan atasan, bawahan, dan spesialis unit-unit di dalam organisasi, dan birokrasi. Tujuan utama organisasi adalah efektivitas, efisiensi, sumber daya manusia dipandang sebagai mesin yang penggerak utamanya adalah uang. Jadi perspektif klasik ini bisa dibilang seperti kantor pada umumnya yang sangat formal, di mana bawahan hanyalah bekerja untuk atasan, dan atasan pun demikian, menganggap bawahannya hanyalah untuk penghasil uangnya. Itu. Kemudian perspektif human relation. Perspektif human relation ini kebalikan dari berikutnya perspektif human relation. Perspektif human relation ini berkebalikan dari perspektif Berikutnya perspektif human relation. Perspektif human relation ini berkebalikan dengan perspektif klasik, di mana komunikasi organisasi dipandang sebagai alat di mana manusia bukanlah mesin yang digerakkan oleh uang, melainkan makhluk hidup yang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Prinsip-prinsip yang berkembang pada era ini diantaranya keinginan pekerja untuk dianggap penting dan diakui sebagai individu, hubungan antar persona dan kelompok sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dukungan dan dorongan pemimpin dalam mengembangkan otonomi dan tanggung jawab lebih efektif daripada hanya mengontrol bawahannya. Yang terakhir, perspektif integratif, di mana perspektif ini mencoba melengkapi hal-hal yang kurang dari perspektif-perspektif sebelumnya. Seperti sebelumnya adalah perspektif klasik yang kaku, kemudian perspektif human relation yang di mana sangatlah terbuka,
Perspektif integratif ini menambahkan faktor teknologi dan pengaruh lingkungan luar organisasi sebagai faktor yang turut serta mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi. Bisa dibilang perspektif integratif ini mengembangkan dari ide yang sebelumnya, kemudian beradaptasi juga oleh era teknologi. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Bagaimana budaya organisasi terbentuk? Yang pertama, filsafat pendiri atau idealisme pendiri dari suatu organisasi itu sendiri. Selanjutnya adalah seleksi di mana pendiri memilih siapa yang akan menjadi tim intinya, memilih anggota-anggotanya, dapat dibilang melalui wawancara, dan bagaimana mereka akan menyeleksi anggota mereka untuk masuk dalam organisasi tersebut. Kemudian manajemen puncak di mana terbentuknya inti organisasi. Yang selanjutnya dilanjut sosialisasi, yaitu nilai budaya disosialisasikan terus-menerus kepada anggota dari organisasi tersebut, artinya dari idealisme pendiri itu sendiri, di mana organisasi ini kemudian tujuan dari organisasi ini terbentuk, disosialisasikan kepada anggota-anggota baru juga, kemudian budaya organisasi pun terbentuk. Itu saja dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.